Nah nih, plat supaya kedudukannya ini bisa ngebaut, karena kalau nggak dibuat itu bakal. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di sini Aditya Prabowo dalam channel Aditya Prabowo 66. Nah, sekian lama gua udah nggak pernah upload video lagi ya karena kondisi juga lagi covid dan puasa, jadi mood gua untuk buat video tuh belum ada, dan sekarang baru ada. Dan video kali ini gue bakalan kasih sedikit tips atau sharing ke teman-teman bagaimana pemasangan body di tracker new atau di tracker tahun baru ke di tracker lama ataupun KLX lama ya. Ini bisa juga diaplikasikan ke KLX maupun di tracker. Cuman di video kali ini di sini gue pakai body The Tracker New tahun 2018. Dan untuk KLX BF itu bisa juga lo aplikasikan di motor KLX lama atau The Tracker lama. Oke, langsung aja. Nih penampakannya ya, motor gue. Oke, yang pertama itu sebelum lo mau ganti body ke The Tracker New, lo harus beli bodinya dulu pastinya ya. Karena kalau nggak ada bodinya ya gimana mau aplikasikannya. Untuk body The Tracker New itu harga pasarannya yang bahan biasa itu, yang bahan lokal ya. Yang bahan lokal itu harganya kurang lebih 250 ribuan itu untuk sayap ini sama ini ya, yang kiri kanan lah sepasang. Untuk motor gue ini gue pakaiin body The Tracker yang original. Kebetulan kemarin gue alhamdulillah dapat rezeki barter body lama gue dengan body The Tracker New ini. Karena dimana-mana ya pasti bakalan tukar tambah ya kan, gue yang nambah. Cuman kali ini gue beruntung bisa barter doang, nggak pakai nambah apa-apa. Oke, itu yang pertama, body The Tracker New. Yang untuk yang harga ori itu kalau nggak salah 350 ribuan di marketplace ya. Kemudian yang kedua yang lu harus siapkan kalau mau ganti body The Tracker New atau KLX BF itu jok. Karena jok KLX lama atau The Tracker lama itu beda ya teman-teman, bentukannya. Kalau jok The Tracker lama atau KLX lama itu untuk bagian belakangnya itu agak runcing gini. Oke, agak runcing. Dan untuk yang ininya itu juga runcing sampai ke bawah. Cuman di sini untuk gua nggak pakai ganti, tapi gua rombak sedikit joknya, sedikit gua kasih share tips ke teman-teman. Untuk yang nggak mau modal banyak keluar, itu teman-teman bisa rombak jok lama teman-teman. Caranya gimana? Yang pertama gini, teman-teman harus motong jok ini yang runcing bagian bawah ini, dipotong lurusan gini, gitu. Nah, teman-teman potong sisi kanan dan sisi kirinya ya, baru bisa masuk ini body ini nih. Jangan bodinya itu jangan dipapas, kalau dipapas atau dipotong bakalan jelek. Oke, ini sisi kiri kanan dipotong karena dia runcing tuh teman-teman, jadi dipotong lurus aja, dipotong lurus gini. Nah, kemudian jok belakangnya ini juga runcing, teman-teman potong dan teman-teman sesuaikan dengan spakbor The Tracker New nya. Jadi teman-teman potong segini aja nih. Ini aturannya sampai segini nih. Cuman gue potong, gue giniin, gue habisin yang runcingnya itu, jadi bisa dimasukin sama sama spakbor belakang The Tracker New ya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman mau pasang body The Tracker New ataupun KLX BF New,
itu teman-teman untuk body dead tracker teman-teman harus beli bracket CDI itu di showroom kalau nggak salah ada, dan harganya kurang tahu gua. Cuman teman-teman di sini gua bakalan kasih tips gimana sih ngakalinnya. Kalau di sini gua masih pakai bracket yang lama, cuman di sini gua kasih plat besi ya. Nah nih plat supaya kedudukannya ini bisa ngebaut, karena kalau nggak dibaut itu bakalan goyang-goyang teman-teman. Jadi gue beliin plat besi gini, gue buat di tukang bubut, ntar kasih tahu aja mau gimana. Itu kalau nggak salah 30 sepasang ya kiri kanan. Jadi gue pakai plat supaya ini bisa ngebaut, nyantol gitu. Sementara untuk body KLX BF itu teman-teman nggak perlu pakai ini karena kedudukannya itu sama dengan yang lama, jadi teman-teman nggak usah ganti. Cuman kalau teman-teman pakai body dead tracker new ya wajib ganti, kalau nggak solusinya cuma ini, pakai kedudukan atau plat besi di tuh dari sini ditembakin ke sini nih. Nah itu kiri kanan ya teman-teman, bisa teman-teman lihat nih. Nah di sebelah sini nih ada juga nih besinya. Bentar ya. Nah nih. Nih besinya tuh kiri kanan ya. Jadi bodinya itu presisi dan nggak goyang kalau di bawah. Kalau teman-teman paksain nggak pakai ini ya bakalan goyang-goyang kalau lagi bawa motor. Oke. Untuk body KLX BF kenapa nggak pakai, karena bodinya itu ke bawah sampai kedudukan lamanya ini, jadi sama, nggak ada beda. Bisa body KLX BF itu bisa dipasangi di kedudukan ini. Cuman kan kalau dia tracker new itu kan agak kecil, agak kesini ya ke atas gitu. Kalau BF kan sama KLX All kan agak ke bawah tuh bodinya sampai kedudukan ini, sampai yang ini nih. Jadi bisa kalau KLX BF. Jadi kalau untuk KLX BF kalau teman-teman mau ganti itu teman-teman cukup ganti jok aja. Oke, nggak perlu yang lain, cukup jok. Itu kalau teman-teman nggak mau ribet untuk rombak joknya, itu teman-teman beli aja jok KLX BF atau The Tracker New. Itu harga originalnya 250 ya. Jadi teman-teman mungkin, dan untuk harga body KLX BF yang lokal itu 100 ribuan ya. Jadi kurang lebih habis 500 ribuan deh kalau mau ganti body The Tracker New atau KLX BF ke KLX lama atau The Tracker tahun lama ya. Oke. Mungkin sekian aja video gua kali ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau di video gua kali ini gua ada kesalahan, dan tetap semangat dalam puasanya. Anjir itu beat ember malah lewat. Dan tetap semangat puasanya. Mohon maaf lahir dan batinnya karena gue lupa ngucapin. Oke. Nih tuh. Itu aja tips dari gue kalau mau masang body The Tracker New atau KLX BF ke KLX lama atau The Tracker lama ya. Mungkin di video selanjutnya gue bakalan sharing lagi, jadi pantauin aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya, siapa tahu video gue ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, and see you.